Jadi untuk tahun 2023 nanti kita akan perbaiki lagi data. Kalau bisa memang nanti Pak, dari dalam musyawarah itu kelompok tani menghadirkan seluruh anggotanya, membawa tulisan namanya, lahannya, lengkap dengan nomor niknya, supaya biar jelas Pak, biar ini. Karena kalau nggak kayak gitu, ini selalu nggak tepat-tepat nih data kelompok. Karena kita selama ini sudah sering dibudayakan dengan sistem, alah udah bapak aja yang buat, alah udah bapak aja yang buat. Tapi pada hari ini saya mengambil dari positifnya dengan bapak begini, dengan bapak menyampaikan kepada saya begini, saya udah beranggapan bahwa ini sudah satu sudah satu ingin petaninya maju dan modern, sehingga mau dengan organisasi yang benar, yang terstruktur. Jangan lagi ada petaninya lahannya di sini tapi petaninya menggarap di kelompok lain. Nah, jadi ini salah satu potensi. Saya sangat senang juga sebagai penyuluh, berarti petani saya dalam hal sikap terhadap organisasi lembaga kelompok tani sudah lebih maju, karena enggak seperti selama ini kita hanya menerima apa yang dikatakan oleh ketua kelompok saja, apa yang diucapkan oleh ketua kelompok saja. Kalau ketua kelompok bilang A ya A, padahal belum tentu itu bermanfaat bagi kita Pak sebagai anggota tani. Tapi hari ini insya Allah sama-sama kita bekerja sama Pak. Saya juga akan libatkan dengan pemerintah desa Gampung Silolo, akan bekerja sama dalam hal ini, melakukan musyawarah nanti Pak. Mudah-mudahan Pak kita laksanakan musyawarah di bulan-bulan berapa ya Pak? Bulan-bulan setelah puasa lah, setelah raya. Jadi pada akhir-akhir tahun ini kita buat terus, nanti baru kita daftar kembali datanya. Itu usulan dari saya Pak. Mungkin ada lagi Pak, ataupun kurang dari ide pendapat dari saya. Mungkin ada lagi yang Bapak ingin sampaikan terkait dengan ini. Terkait dengan budidaya boleh juga Pak, dengan budidaya padi kita hari ini. Ya, adapun maksud dan tujuan kami seperti itu, pertama tersusunnya strukturnya organisasi itu tersusun secara struktur. Yang kedua, memudahkan kami untuk pengambilan tindakan seperti penyemaian bibit, tanam serentak, atau jenis bibit itu kami serentakkan. Paritasnya Pak ya? Paritasnya, supaya untuk menghindari hama-hama tadi. Seragam ya. Tapi apabila anggota kami terpecah, maka kami sulit untuk melakukan tersebut. Karena rencana saya dan kawan-kawan akan membuat struktur yang baik dan benar. Berdasarkan aturan, nanti kita urus segala administrasinya. Harapan kami ya mudah-mudahan bisa dibantu oleh Bapak Penyuluh, mana-mana yang kurang paham didampingilah kami kan. Siap, insya Allah siap, karena kami memang diwajibkan untuk mendampingi Bapak petani, apalagi di baju kami ini tertulis penyuluh sahabat petani. Jadi siap kapanpun Pak kami dipanggil untuk ini, untuk mendampingi Bapak, kami siap, insya Allah siap. Dan apa yang Bapak sampaikan tadi, sebenarnya itulah fungsi daripada kelompok tani Pak. Yang selama ini kita tidak tahu apa itu kelompok tani, apa fungsi kelompok tani. Yang tahunya kita udah gabung dengan kelompok tani. Apa itu kelompok tani kita nggak tahu Pak. Inilah tujuan saya pun hari ini dihadirkan oleh pemerintah ke sini, ke Silolo ini. Saya berharap mulai ada pengetahuan di petani terkait dengan kelompok tani, sehingga mereka tahu nanti apa fungsi kelompok tani. Yang tadi yang Bapak sampaikan itu semua fungsi daripada kelompok tani Pak. Dengan adanya kelompok tani yang benar, maka dia akan memudahkan segala, contoh menyamakan paritas, menyamakan serentak dalam penanaman. Itu fungsi daripada kelompok. Karena kelompok ini kalau kita berindividu kan nggak mungkin saya langsung ke ujung sana Pak, nggak mungkin. Tapi dengan adanya kelompok, kita tinggal kita pergi satu titik. Pak Penyuluh, kami hari ini kelompok muda ada pertemuan di tengah sawah. Jadi saya tinggal datang ke situ aja, tinggal memberi informasi terkait dengan program-program kementerian, terkait dengan budidaya padi, terkait dengan permasalahan di lembaga itu kelompok tani, langsung bisa didengar oleh 20 orang petani. Nah, itu salah satu fungsi dari memudahkan, mempermudah dalam hal kalau terjadi misalnya penyampaian informasi itu agak sulit kalau secara pribadi. Jadi dengan kelompok itu salah satu fungsi Pak. Yang Bapak sampaikan tadi itu terkait dengan fungsi kelompok sebenarnya. Cuma selama ini Pak, yang sudah lah Pak ya, sudah kita jadikan sebagai pengalaman sebagai yang depan kita rubah. Kita harus berubah Pak. Nggak mungkin nggak bisa berubah. Saya yakin proses tidak menipu hasil. Jadi kalau ada proses, ada kita mulai. Ini lucu Pak. Kadang-kadang semua orang berbicara ingin membangun pertanian di mulut. Pak, lah cibik yang mudah-mudah. Di video yang mudah-mudah lagi. Bukan lampu. Nah. Lanjut. Jadi bupa juga. Jadi dalam hal ini memang kadang-kadang kita selama ini disuguhkan dengan kelompok tani yang tidak
yang tidak, kita tidak paham Pak, apa itu kelompok tani, guna kelompok tani, tujuan dari kelompok tani, fungsi dari kelompok tani, bagaimana hubungan anggota dengan kelompok tani, aturan dalam kelompok itu bagaimana, tata tertibnya gimana, apalagi terkait dengan bagaimana seorang ketua di tupoksinya. Jadi inilah yang kita nggak tahu, yang kita sekarang nggak tahu. Jangankan kelompok tani, kadang-kadang penyuluh pun dianggap menteri tani. Padahal penyuluh dengan menteri ini berbeda lagi itu posisinya kan. Tapi alhamdulillah, tapi saya sekarang walaupun sebentar di Selo sudah begitu dikenal oleh masyarakat Selo, dan juga sudah banyak masukan-masukan ke saya. Berarti menandakan kalau bagi saya, berarti kalau seorang petani sudah menyampaikan keluhannya kepada penyuluh, berarti penyuluh itu sudah jadikan sahabat oleh petani. Jadi sesuai dengan moto kami Pak yang ada di baju, penyuluh itu sahabat bagi petani. Jadi ya Pak, nggak apa-apa, nanti kita kalau itu terkait dengan itu kita akan musyawarahkan Pak, karena insya Allah dengan musyawarah pasti akan lahir satu solusi yang bagus Pak. Nah, itu saran saya gitu, karena jangan ribut-ribut, karena yang namanya budidaya padi ini kalau sudah ribut nanti rezeki, keberkahan dicabut oleh Allah SWT. Karena padi ini sangat berbeda dengan tanaman lain Pak, sangat berbeda, karena padi ini hubungan sosialnya tinggi. Contohnya saja, misalnya padi Bapak bagus, padi yang sebelahnya banyak rumput, nggak dirawat, itu imbas penyakitnya ke Bapak juga sama penyakit. Jadi butuh sosial, butuh keserentakan. Kalau pemeliharaan serentak, penyemprotan harus sama, pemupukan harus sama. Jadi kalau itu sudah bisa diseragamkan melalui kelompok, nah insya Allah itulah baru dikatakan berhasil. Kadang-kadang ada orang yang ngomong begini Pak, kita bangun pertanian kita bangun pertanian, tapi sistem nggak berubah, masih kayak dulu. Itulah tujuannya itu untuk lokasi berdekatan kan, memudahkan petani yang bersangkutan. Yang kedua, dengan terstruktur itu kita bisa memanajemen kelompok kami sendiri khususnya, gampang untuk memanajemennya. Untuk pengolahan obat, pemakaian paritas, pemakaian obat itu bisa diserentakkan. Yang kedua, kelebihannya kita bisa adakan koperasi, bisa pengadaan alat, misalnya beli sendiri traktor, nggak perlu nunggu bantuan Pak. Kita bisa dengan ada sistem simpan pinjam, kita punya keuntungan, kita bisa beli alat. Jangan berpedoman kepada pemerintah begini saja, jadilah petani yang modern. Jangan petani nunggu aja, itu bukan. Kalau sistem pribadi saya ya, akan saya gerakkan mereka ini untuk berpikir yang lebih maju. Contoh penyemaian bibit di lahan kering, di darat misalnya, atau di dalam sawah. Kalau selama ini menggunakan sistem tabur, kita gunakan jaring, sekali angkat segini ikat Pak. Atau bila perlu kita datangkan mesin tanam itu, planter itu. Jadi kalau kita berbicara artinya jadilah petani yang sukses dan modern.